Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Wit Masak. Hari ini kita akan memasak sup oyong bihun. Dijamin enak, seger, dan mantap pol untuk siang-siang. Oke, untuk bahan-bahannya di sini ada bihun jagung 1 keping, ada bakso sapi 10 buah, ada oyong atau gambas ini 1 buah, wortel 1 buah, daun seledri ini ada 3 tangkai, dan ada daun bawang 1 batang. Oke, untuk bahan-bahannya di sini kita akan didihkan air, kita akan merebus bihun jagungnya. Kita masukkan saja karena ini airnya sudah mendidih ya. Tunggu 2 menit saja. Bila sudah, lalu kita tiriskan. Nah, ini sudah lembek ya untuk bihunnya ya. Matikan saja kompornya. Nah, selanjutnya kita siapkan daun bawang. Di sini saya akan memisahkan antara bagian hijau dan bagian putih daun bawangnya ya. Di sini bagian putihnya kita akan potong kecil-kecil dulu ya. Ini kita akan buat bumbunya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini ada bawang merah 2 siung, bawang putih 1 siung, dan tadi daun bawang putihnya tadi, dan juga garam setengah sendok teh. Kita haluskan ya. Jadi di sini sebagai penambah aroma juga ya untuk daun bawang yang putihnya, batang putihnya ini. Selanjutnya di sini ada bakso sapi ya. Ini beli bungkusan, beli langsung jadi yang bakso sapinya. Ini kita iris bagian atasnya seperti di dalam video. Oke, ada gambas atau oyongnya kita potong di bagian kedua ujung gambas. Kita buang ya bagian ujungnya, kemudian kita kupas untuk kulit yang lancipnya ini ya. Jadi bisa kita sisakan untuk kulit yang tengah-tengahnya. Kita kupas hingga kulit yang lancipnya ini habis. Selanjutnya kita potong gambas kecil-kecil. Nah, ini kita potong ukurannya segini ya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Dan juga untuk wortelnya kita potong kecil-kecil juga ya. Oke. Dan juga iris kecil daun seledri dan daun bawangnya sebagai penambah nanti untuk supnya tambah enak. Di sini kita panaskan wajan, panaskan sedikit minyak goreng ya. Kita akan menumis bumbu halusnya tadi. Nah, ini sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis hingga harum. Dan nanti warnanya berubah kecoklatan untuk bumbu halusnya ini. Nah, ini sudah kecoklatan dan sudah harum. Selanjutnya kita masukkan wortelnya tadi. Kita tumis-tumis atau aduk-aduk sebentar. Jadi kita masukkan untuk bahan-bahan yang keras dulu ya. Misal mau pakai kentang juga boleh. Mau ditambahkan apa lagi? Boleh. Nah, setelah itu kita tumis sebentar, kita masukkan air. Ini kurang lebih 1800 ml ya airnya. Kita tunggu hingga mendidih, dan juga wortelnya biar sedikit empuk juga. Nah, kita tunggu. Apabila sudah mendidih seperti ini dan wortel sudah agak matang, masukkan bakso sapinya. Kita masukkan semuanya, dan juga kita masukkan oyong atau gambasnya tadi. Ini semua sudah dicuci bersih ya. Lalu kita aduk-aduk dulu supaya ini oyongnya tenggelam ke dalam airnya ya.
Nah, bila sudah, selanjutnya kita akan membumbuinya. Masukkan garam 1,5 sendok teh. Jadi totalnya garam 2 sendok teh. Dari yang tadi bumbu halusnya juga ya. Nah, juga masukkan lada bubuk 1/2 sendok teh supaya rasanya makin mantap. Masukkan kaldu jamur. Di sini saya menggunakan kaldu jamur 1,5 sendok teh. Teman-teman bisa menggantinya dengan kaldu ayam atau kaldu sapi sesuai ketersediaan di rumah. Nah, aduk supaya semuanya tercampur merata. Kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Ini cepat matang kalau gambas ini ya. Dan baksonya sudah mulai mekar. Masukkan bihunnya. Bihunnya sudah kita rebus tadi. Kita aduk-aduk sebentar saja untuk bihunnya ya, karena ini juga sudah matang lah bihunnya, udah empuk. Nah, kita masukkan juga daun bawang dan daun seledri. Ini sangat bagus untuk penderita darah tinggi, tekanan darah tinggi. Sangat bagus ya daun seledri ini. Oke, sudah matang, matikan kompor. Jangan lupa cek rasanya juga ya, sudah enak belum. Nah, taburi bawang goreng di atasnya supaya makin enak. Sudah siap dihidangkan dengan nasi hangat atau tempe goreng dan ayam goreng. Untuk menu yang kedua ini sangat menggoda selera sekali ya. Kali ini kita akan buat olahan tahu bihun, dijamin enaknya pol dan pasti pengen lagi dan lagi. Oke, di sini siapkan 1 buah wortel. Sudah dicuci dan dikupas ya. Kita akan memarutnya dengan parutan keju. Jadi, supaya teksturnya lebih tipis dan lembut aja ya kalau pakai parutan keju. Kemudian kita iris tipis-tipis atau kecil daun bawang dan juga daun seledri. Bila sudah, masukkan irisan daun bawang dan daun seledri ke dalam wadah. Iris juga tipis kubis atau kol. Nah, sudah selesai. Kita masukkan juga ke dalam wadah tadi ya. Masukkan. Selanjutnya di sini ada bihun 1/2 keping yang sudah direbus, kita masukkan juga. Ada bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung. Kita akan cincang kasar saja untuk perbawangannya ini ya. Seperti dalam video ini cukup. Kita masukkan ke dalam wadahnya juga. Ada juga tahu putih 5 buah. Kita akan haluskan saja. Ini saya dengan centong nasi ya menghaluskannya. Kita penyet-penyet saja karena ini gampang halus ya untuk tahu putihnya. Bila sudah halus, kita masukkan juga ke dalam wadah. Jadikan satu. Bisa juga menggunakan tahu kuning ya teman-teman, seadanya tahu aja. Kemudian kita tambahkan untuk tepung maizena 3 sendok makan. Dan juga tepung terigu 2 sendok makan. Kita masukkan telur ayam 3 butir. Teman-teman bisa menggunakan telur bebek atau telur ayam kampung juga tidak apa-apa. Semakin banyak telur semakin enak, tapi di sini saya gunakan 3 telur saja ya teman-teman. Oke, sudah semua telurnya. Selanjutnya tambahkan garam 2 sendok teh dan juga penyedap 1 sendok teh,
Saya tambahkan juga untuk lada bubuknya setengah sendok teh, atau teman-teman misal tidak suka bisa teman-teman skip untuk ladanya ya, sesuai selera aja. Sudah, kemudian kita akan mengaduk semuanya. Kita aduk-aduk supaya semua bahan-bahan ini tercampur merata. Kita aduk terus sampai semua bagian tercampur ya. Bila sudah, kita bisa meratakan adonannya. Kita pencet-pencet saja supaya rata ini ya. Nah, kita blok-blokkan. Kemudian kita siap untuk mengukusnya. Siapkan panci pengukus, ini udah dipanaskan, dan kita masukkan ke dalam panci pengukus untuk adonan tadi ya. Ini untuk wadahnya ini bisa tahan panas ya teman-teman. Usahakan menggunakan wadah yang tahan panas, jangan plastik ini biasa ya. Kemudian kita tutup, kita kukus kurang lebih 30 menit sambil kita menunggu. Oke, ini sudah 30 menit, ini sudah matang ya. Ini tunggu dingin dulu. Apabila sudah dingin, kita bisa melepaskannya dari wadahnya. Nah, kita mulai dari pinggirnya ini ya. Kalau tidak dingin nanti takutnya hancur adonannya ini. Jadi kita tunggu dingin dulu. Tara, seperti ini jadinya ya. Ini sudah, kemudian kita potong sesuai keinginan kita. Saya akan memotongnya lumayan agak besar ya. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga. Kita potong-potongnya. Ini tuh udah enak banget teman-teman. Ini bisa dimakan langsung seperti ini bisa, tapi saya mau menggorengnya. Siapkan minyak goreng dan juga siapkan telur kocok ya. 1 butir telur kocok. Telurnya kita tambahkan air 50 ml, kemudian kita jadikan deh lapisan untuk menggoreng adonannya tadi. Nah, ini sudah ya. Kita jangan lupa untuk balik juga supaya matangnya merata atas bawah. Pelan-pelan saja membaliknya. Ini padat juga ini ya, olahan tahu dan bihunnya ini padat ini. Jadi isinya banyak, ada sayurnya, ada, enak ini. Tunggu ya kecoklatan. Bila sudah kecoklatan seperti ini, sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Ini rasanya enak banget teman-teman. Kalian wajib mencobanya di rumah ya. Buat lauk enak, buat cemilan enak. Jangan lupa tambahkan cabai atau saus sambal atau tomat, dan kita siap menikmati. Ulala, enak sekali olahan tahu bihunnya. Selamat mencobanya di rumah ya teman-teman. Terima kasih.